Selamat datang di segmen analisa. Ada salah satu bagian yang menarik pada saat Hotman Paris itu menyampaikan pandangan hukumnya ya terhadap kasus Nikita Mirzani dengan putrinya Laura Mirzani. Karena kita nggak bisa pungkiri teman-teman, ini kan kasus sudah sekitar 5 bulanan yang lalu, tapi sekarang kembali viral gara-gara Laura itu ngakunya adalah kabur gitu dari rumah aman. Tapi uniknya gini, ada salah satu temannya dari Nikita Mirzani yang bilang bahwa Laura itu sebenarnya sudah menjadi tersangka. Apakah betul atau enggak? Kita penasaran juga. Dia menjadi tersangka dari kasus apa? Apakah terkait dengan yang katanya menghilangkan manusia gitu yang ada dalam perut? Apakah seperti itu atau ada yang lain? Karena bagi aku pribadi agak unik kalau akhirnya pihak kepolisian menetapkan Laura sebagai tersangka, tapi tidak memberikan press conference apapun. Coba kita simak keterangan dari Yolo Ine yang mengatakan hal tersebut, teman-teman. Pertengahan Desember gue itu kan dipanggil lagi ke Polres Jaksel. Jadi dia dibilang katanya, Laura itu udah tersangka. Itu bener. Gue tanda tangan berkas juga sebagai saksi. Terus mau dibilang katanya ibu biada apa segala macem. Si Niki ini tetap membiarkan anak ini gimana caranya supaya tetap di safe house. Biar dia biar gak ditahan. Kan tahu, ya. Tapi tetap gue tidak mau teralihkan. Gue cuma pengen lo pada tahu kenyataannya seperti apa ya. Ya memang mau kalian bilang apapun, Niki itu masih berupaya buat ngejaga si Loli ya. Cuma Oke, jadi menurut Yolo Ine, terlepas pro kontra di luar sana, Nikita masih tetap mau menjaga Loli. Menurut aku ini bukan hal yang mengejutkan ya. Yang namanya seorang ibu akan terus seperti itu terlepas pro kontra. Aku tuh termasuk orang yang dalam melihat sesuatu itu tidak sesuai, tidak selalu apa yang terlihat itu kenyataannya. Ada teori dekonstruktif ya, mungkin kalian sudah tahu itu. Apa yang biasanya terlihat di media ataupun di publik, biasanya adalah kebalikannya. Nikita Mirzani kan kelihatannya kayak cuawaan ya istilahnya gitu nggak sih? Yang kesannya kayak hal-hal negatif lah untuk masyarakat timur. Tapi sebenarnya dia itu sedang menutupi sesuatu hal di balik kayak kerapuhannya, kelemahannya. Ya memang sebagai seorang anak juga nih aku paham lah. Laura ini juga mungkin dia tidak cocok punya ibu seperti Nikita Mirzani yang terkenal dengan segala macam kontroversinya. Makanya dulu kan kita sempat berpikir bahwa oh keluarga Nikita Mirzani sudah sekuat itu gitu. Jadi nggak usah khawatir. Tapi ternyata ya nggak gitu juga. Yang namanya anak tetap aja begitu. Walaupun kamu kaya raya, terkenal seperti apapun, manusia adalah manusia biasa yang masih ada gonjang-ganjingnya. Tapi terkait dengan status hukum, ini kita pengen dengar dari Polres Jakarta Selatan. Apakah benar Loli sudah menjadi tersangka? Kalau memang dia betulan menjadi tersangka, kemungkinan besar ini adalah terkait dengan pasal yang menghilangkan ya nyawa tersebut. Dugaannya adalah ke arah sana. Tapi Hotman Paris juga membuat video yang kalian juga tahu ya, yang viral bahwa mau hubungan suka sama suka, kalau dia itu masih di bawah umur dan ini deliknya bukan delik aduan, harusnya dia sudah menjadi tersangka. Tapi kan yang sulitnya juga mungkin ya dari sudut pandang kita orang awam, mungkin kita pengen mencari alat bukti karena kan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, anggap aja misalnya memang betul dia sudah tidak P gitu ya, kalian sudah ngerti P itu singkatan apa, dia memang sudah tidak P, tapi apakah yang melakukan itu adalah dia atau bukan? Karena harus ada alat bukti yang kuat dan kayaknya Loli mungkin tidak mengakui bahwa orang yang mau digadang-gadang akan jadi tersangka melakukan sama dia. Karena orang yang digadang-gadang tersebut pun juga pernah bilang katanya saya tidak pernah melakukan hubungan yang tidak semestinya dengan Loli begitu. Kan sudah ada statement tersebut di beberapa jejak digital. Oke, kita coba simak nih analisa dari Hotman Paris berikut ini, teman-teman. Kata Kapolres Jakarta Selatan, kasus pengaduan laporan polisi dari Nikita terkait putrinya Loli, seluruh masyarakat memperhatikan dan jelas-jelas Loli adalah anak di bawah umur. Kalau memang ada hubungan seks, kalau ada hubungan intim antara laki-laki dewasa dengan cewek di bawah umur, itu sudah merupakan tindak pidana yang sangat serius dan Banget. itu bukan delik aduan. Sekali lagi itu bukan delik aduan, apalagi sekarang sudah diadukan.
Tapi Kenapa Bapak Kapolri? Tapi masalahnya adalah kalau untuk pasal tersebut, aku yakin betul itu bukanlah perbuatan yang atau hal yang remeh-temeh, itu adalah sebuah kejahatan serius. Tetapi kan alat buktinya apa? Kenapa sosok tersebut belum menjadi tersangka? Karena mungkin dari pihak Lolinya kan kategorinya korban lah di sini ya, istilahnya atau apapun lah. Dia tidak mengakui adanya dengan tersebut. Kalau ada yang bilang dia udah nggak pay gitu misalnya, ya bisa aja dengan yang lain. Kan ada narasi yang dikatakan bahwa dia di luar negeri hidupnya bebas, A, B, C, dan D. Nah, itu adalah bagian yang menurut aku juga alat bukti. Kalau orangnya yang mengalami tersebut yang di bawah umur tidak mengakui dia adalah pelakunya, itu juga sulit. Makanya harus dicari alat bukti yang lain. Alat bukti kan dalam dunia hukum ada 5 ya. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dari Lolinya tidak mengakui. Coba dicari dari hal yang lain. Apakah ada yang kuat alat buktinya mengarah ke sana begitu? Polres Jakarta Selatan belum melakukan penahanan. Bapak Propam Polda Metro Jaya, Bapak Propam Kadif Propam Polda Metro Jaya, tolong kasus ini diperiksa. Ada apa? Karena masyarakat jadi bertanya, masih ada negara hukum di negeri ini. Oke, kenapa Bang Hotman menunjuknya propam? Karena propam itu kan polisinya polisi ya. Jadi kalau ada polisi yang tidak mengikuti prosedural atau melakukan hal-hal indikasi yang melanggar, yang mengatur, yang menangani, memberikan sanksi, itu adalah propam. Apakah ini adalah indikasi ada oknum-oknum yang bermain di sini? Maksudnya begitu ya Bang ya? Seorang ibu yang sangat kesakitan hatinya mengadukan putrinya yang masih di bawah umur, ya. Sudah banyak saya pegang kasus seperti ini, selalu kena bahwa hubungan intim, hubungan seks antara laki-laki dengan anak di bawah umur kalau terbukti adalah tindak pidana serius. Kalau terbukti. Kenapa kasus ini menggantung terus Bapak Kapolres Jakarta Selatan? Siapa yang ditakutkan? Oke. Bapak Kadif Propam Polda Metro Jaya, tolong Bapak Kapolres dan Bapak Polisi penyidik kasus pengaduan dari Nikita Mirzani terkait dengan putrinya Loli. Pak Polisi, Pak Penyidik, Pak Kapolres, kalau memang terbukti, kalau ya ada hubungan intim antara seorang laki-laki dewasa dengan anak di bawah umur, itu sudah merupakan tindak pidana. Kenapa belum ada penahanan? Sudah merupakan delik, bukan aduan malah. Ya, kalau ada hubungan intim. Oke. Tapi masalahnya adalah pembuktiannya gitu. Karena kalau aku lihat dari Loli kemarin, pada saat dia muncul di Polres Jakarta Selatan, yang ada dia malah menyerang ibunya sendiri. Bukan malah ngebela ibunya, karena itu udah indikasi yang kuat bahwa oh, dia masih tetap ingin bersama kekasihnya tersebut. Dan yang diserang adalah ibunya kan. Bahkan dia bilang, di rumah aman, saya tinggalnya bareng sama orang Open BO, ada yang sakit inilah, ada yang ODGJ dan sebagainya. Dan dikatain A, B, C, dan D gitu kan ya, ibunya sendiri gitu sama Loli. Dan Nikita Mirzani pun di live terbarunya, dia mengklarifikasi bahwa nggak benar yang dikatakan Loli itu. Dia itu di kamar tinggal sendirian katanya. Saya yang membiayai, tidak dibiayai oleh negara. Itu yang disampaikan Nikita Mirzani berikut ini teman-teman. Nikita Mirzani di rumah aman dicampurin sama anak-anak yang lain. Otaknya dijalanin guys. Otaknya dijalanin guys. Lu pikir gua nggak punya uang buat beli tuh rumah aman? Oke. Percaya aja kalian. Di rumah aman, aku digabungin sama yang Open BO yang kena AIDS. Nggak ada. Dia di kamar sendiri. Kerjaannya kagak ada kegiatan pula di sana. Kerjanya cuman entahlah ngapain sampai dia punya handphone diem-diem. Entah juga siapa yang masukin tuh handphone juga, bertanya-tanya gue juga. Oke. Kalian mau nyalah-nyalahin gua? Mau nyalah-nyalahin di bagian yang mana? Lu sih waktu anak pulang nggak dibukain pintu. Siapa yang mau bukain pintu? Siapa yang mau bukain pintu? Nah, ini juga bagian yang paling banyak netizen yang kontra sama Nikita bilang gitu. Harusnya Niki waktu dia pulang gitu ya dari luar negeri,
disambut anaknya begitu. Tapi Niki punya alasannya sendiri. Menurut dia, kenapa dia tidak membukakan pintu, dan saat itu pun katanya dia lagi nggak di rumah juga ya. Dia bilang karena dia ngebawa timnya katanya, dalam tanda kutip, ada kamera dan sebagainya. Apakah ada buktinya seperti itu? Orang dia aja bawa kamera, orang lu lihat, lu datang ke rumah gue, lu lihat CCTV di depan jalanan gue tuh ada 2. Jadi kelihatan dia datang sama siapa. Dia datang selalu sama Kang Semir. Dan gue tahu karena terlihat di CCTV. Terus si bebek kucuk-kucuk gue bukain, oh Loli sayang, welcome home gitu. Benar kan, kalau memang itu anak benar mau pulang, kenapa itu anak nyempetnya ngerekam, sempet ngerekam pembicaraan tuh anak sama adik gue Edo. Logikanya, kalau emang itu anak pure mau pulang, ya, kalau anak itu pure mau pulang, kok ada loh rekaman dia lagi ngomong sama adik gue depan pintu. Oke, berarti memang Loli ini sudah sangat cerdas ya, memahami karakter ibunya, dalam tanda kutip ini adalah sebagai lawan dalam kasus ini. Makanya waktu kita lihat yang drama 5 bulan lalu, Loli dijemput dalam tanda kutip di apartemennya, karena aku yakin ada rangkaian cerita yang tidak tersampaikan ke publik ya. Dan ya, ini adalah bagian yang sekarang sepertinya Nikita Mirzani serba salah gitu ya, menghadapi bagaimanapun juga dia putrinya gitu. Bahkan ada laporan-laporan lainnya yang terkait dengan katanya Rasman yang dia terluka, diduga adalah dilakukan oleh Nikita Mirzani. Katanya itu adalah buktinya sangat kuat ya, kita nantikan aja seperti apa. Dan untuk bagian permasalahan ini menurut aku Nikita memang harus ekstra hati-hati ya. Karena sepertinya lawannya ini adalah lawan yang terberat sepanjang dia berkontroversi selama dia sebagai selebriti di Indonesia. Lawannya terberat bukan karena jabatan, bukan karena harta, karena itu adalah putrinya sendiri. Karena dia pikir sosok yang dipikir akan menjadi tersangka, ternyata nggak juga jadi tersangka, ya karena korbannya dalam tanda kutip putrinya gitu, itu tidak ada keterangan yang memberatkan dia. Dicari alat bukti yang lainnya, agak sulit juga. Kalau nanti di persidangan ternyata terbukti yang disampaikan misalnya gitu ya, Hotman Paris kan bilang, kalau ada hubungan yang seperti itu, ya itu udah kejahatan berat, dia bisa langsung masuk penjara, tersangka gitu. Tapi kalau di persidangan ternyata Lauranya ngomong, saya melakukannya bukan sama dia kok, sama yang lain gitu misalnya. Ya, bakal mental juga. Makanya agak sulit kalau orang yang dikategorikan sebagai korban tapi tidak melakukan pengakuan yang memberatkan orang yang menjadi tersangka, itu adalah bagian yang sangat berat. Makanya mungkin kita udah membuat video terakhir yang kemarin ya, saya ikhlaskan, saya relakan kalau memang dia mau diasuh oleh orang lain. Yang katanya itu adalah Rasman, timnya, yang notabene menjadi lawannya dalam kasus ini. Oke, semoga kebenaran dan keadilan segera terwujud, dan dari pihak Polres Jakarta Selatan sudah 5 bulan lebih, tapi kegaduhan ini juga belum ada kepastiannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar Loli sudah menjadi tersangka atas pasal apa? Bagaimana dengan hal-hal lainnya? Semoga segera ada klarifikasi agar drama keluarga ini segera berakhir, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.